Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alfebri, mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah chapter tentang market structure and market power pada buku yang berjudul Introduction to Industrial Organization. Presentasi ini merupakan tugas dari mata kuliah Organisasi Industri yang diajar oleh Bapak Fajri Muharja, SEMSI. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kepada topik pertama yang akan kita bahas, yaitu market structure and market power. Baiklah, sebelum kita berlanjut kepada topik yang akan kita bahas kali ini, marilah kita lebih dahulu mengenal apa itu market structure dan apa itu market power. Market structure atau struktur pasar adalah penggolongan pasar berdasarkan strukturnya, seperti pasar persaingan sempurna, oligopoli, monopoli, dan persaingan monopolistik. Sedangkan market power atau kekuatan pasar adalah kemampuan dari sebuah firm untuk meningkatkan dan mempertahankan tingkat harga yang berlaku dalam persaingan. Istilah ini juga dikenal sebagai monopoly power. Nah, pada slide kali ini kita akan membahas tentang concentration and market power theory. Pertama, ingat bahwa keuntungan perusahaan satu diberikan oleh P1 sama dengan P Q1 kurang C Q1, di mana Q adalah output total. Ini mengimplikasikan dari perspektif perusahaan satu bahwa total output yang diproduksi oleh perusahaan lain adalah penting, terlepas dari berapa banyak perusahaan lain yang ada atau berapa tingkat outputnya. Artinya, laba perusahaan satu adalah fungsi dari Q, tapi tidak N atau nilai dari masing-masing QI. I tidak sama dengan 1. Ini mengimplikasikan bahwa derivasi dari kurva reaksi perusahaan satu adalah valid untuk N-firm case. Selanjutnya, kurva di atas memperlihatkan iso output lines yang menyinggung equilibrium yang berbeda dari kurva sebelumnya. Di sana juga ada iso output lines melalui titik 0, km dan Qc, 0. Seperti yang dapat kita lihat pada kurva di atas, total output di bawah Carnot equilibrium lebih besar dibanding di bawah monopoli, tapi lebih rendah dari persaingan sempurna. Kurva di atas menggeneralisasikannya untuk kasus sebuah N-firm oligopoli. Selain itu, seiring dengan meningkatnya jumlah perusahaan, persaingan Carnot menjadi semakin tak terbatas. Total outputnya juga bersinggungan dengan nilai di bawah persaingan sempurna. Sekarang, perhatikan gambar berikut. Akan timbul pertanyaan, berapa banyak perusahaan yang dibutuhkan agar persaingan oligopoli dapat mendekati pasar persaingan sempurna? Ini berhubungan dengan inefisiensi alokatif yang disebabkan oleh harga oligopoli di atas biaya marginal. Dalam persaingan sempurna, efisiensi alokatif adalah maksimum. Dengan kata lain, inefisiensi alokatifnya adalah 0. Lalu, berapa banyak perusahaan agar inefisiensinya mendekati 0? Seperti yang dapat dilihat pada tabel di atas, dengan adanya 15 perusahaan identik, maka inefisiensi alokatifnya mendekati 0. Dengan kata lain, tidak perlu banyak perusahaan identik agar kinerja model Carnot mendekati persaingan sempurna. Berdasarkan pernyataan pada slide keempat tadi, seiring meningkatnya jumlah perusahaan, maka persaingan Carnot menjadi semakin tak terbatas, hingga total outputnya bersinggungan dengan nilai di bawah persaingan sempurna. Ini merupakan poin penting, di mana hal ini berhasil membuktikan bahwa pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar di mana terdapat banyak perusahaan atau banyak penjual. Berlanjut pada slide berikutnya, yaitu mengukur market power dan market concentration. Ahli ekonomi telah mencoba mengukur kekuatan pasar dengan price cost margin, P kurang MC or P kurang MC per P. Sedangkan konsentrasi pasar berbanding terbalik bila diukur dengan jumlah perusahaan. Ketika perusahaan memiliki fungsi biaya yang berbeda, output dan biaya marginalnya berada dalam equilibrium yang berbeda. Asimetri ini membutuhkan pengukuran kekuatan pasar dan konsentrasi pasar yang lebih general daripada yang telah dipertimbangkan selama ini. Sehubungan dengan market power atau kekuatan pasar, kita akan menggunakan natural generalization, yaitu index Lerner. Indeks Lerner didefinisikan sebagai rata-rata tertimbang dari setiap margin perusahaan dengan bobot yang diberikan oleh pangsa pasar perusahaan, di mana SI adalah is market share. Sedangkan alternatif untuk mengukur konsentrasi pasar adalah dengan Herfindahl Index, di mana H bervariasi antara 0, konsentrasi minimum, dan 1, konsentrasi maksimum. Selanjutnya, kita beralih kepada subtopik kedua, yaitu Concentration and Market Power, Empirical Estimation. Untuk waktu yang lama,
ahli ekonomi industri telah concern mengenai implikasi dari paradigma sebelumnya. Secara khusus, jika kinerja adalah fungsi dari struktur dan perilaku merupakan fungsi dari struktur, kemudian kita dapat menyederhanakan 3 poin sebelumnya menjadi hubungan antara kinerja, kekuatan pasar, dan struktur atau konsentrasi. Konsentrasi dan kekuatan pasar memiliki hubungan yang positif. Hubungan konsentrasi dengan perilaku non-kompetitif adalah positif. Maka, menurut definisi hubungan antara perilaku non-kompetitif dengan kekuatan pasar juga positif. Dengan demikian, implikasi yang dapat diuji disebut sebagai Structure Performance Hypothesis, yaitu hubungan positif antara konsentrasi dan kekuatan pasar. Untuk menguji hipotesis ini, diperlukan data tentang konsentrasi dan kekuatan pasar. Yang pertama biasanya mudah diperoleh, misalnya pangsa pasar berdasarkan data penjualan. Baiklah, kita lanjut pada subtopik terakhir, yaitu Conduct and Market Power Empirical Estimation. Derajat kekuatan pasar tergantung pada 3 faktor. Yang pertama, elastisitas permintaan. Kedua, konsentrasi pasar. Ketiga, perilaku kolusif. Perilaku kolusif adalah perilaku di mana beberapa perusahaan mengatur harga secara bersama-sama atau membagi-bagi pasar sedemikian rupa sehingga memaksimumkan keuntungan perusahaan masing-masing. Jadi, misalnya dengan tingkat konsentrasi dan nilai elastisitas permintaan, semakin banyak perusahaan yang berkolusi, maka semakin besar tingkat kekuatan pasar. Selanjutnya, kesimpulan. Pertama, as the number of current competitors goes to infinity, total output converges to the value under perfect competition. In fact, it doesn't take a large number of identical firms for the performance of the current model to be close to that of perfect competition. Kedua, the degree of market power depends on 3 factors: demand elasticity, market concentration, and extent of coercive behavior. Baiklah, dengan berakhirnya slide kesimpulan tadi, menandakan bahwa kita telah sampai pada penghujung presentasi kali ini. Saya Rizky Alfebri, mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi tadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.